Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, balik lagi sama pembahasan kita di One Piece. Kali ini aku mau ngelanjutin nih pembahasan tentang cover story, yang sekarang udah masuk ke cover story ketiga guys. Nah menariknya nih, kalau dua cover story yang pertama yaitu tentang Buggy sama Koby, itu ada di versi animenya guys. Kalau edisi yang ketiga ini nih, kalau aku nggak salah ya, harusnya sih nggak ada di versi animenya. Jadi buat yang cuma ngikutin animenya doang atau kayak baca manga tapi udah agak lupa lagi nih, cover story kali ini mesti banget kalian tonton, oke? So tanpa banyak basa-basi lagi lah, langsung aja kita ke kontennya. Let's go! Cover story edisi ketiga fokusnya itu nyeritain tentang si Django guys, yang sempat dikalahin oleh Luffy dan kawan-kawan di desanya Usopp. Nah kita mungkin dulu kan agak kaget gitu lah ya waktu ngeliat kenapa sih kok si Django ini bisa tiba-tiba aja bergabung ke angkatan laut. Padahal kan kita sendiri tahu kalau dia ini kan dulunya adalah seorang bajak laut ya kan. Well, buat yang sampai sekarang masih nggak tahu nih atau gimana sih ceritanya kok bisa sampai Django bergabung menjadi anggota Marine, semua ini guys dimulai di cover story chapter 126, dimana setelah kekalahannya oleh Usopp, kita kembali diperlihatkan kalau dia udah kembali sadar. Panjang dari cover story tentang Django ini kurang lebihnya sih sekitar 36 chapteran, dan judul dari cover story-nya adalah Django's Dance Paradise, atau kalau dalam bahasa Indonesianya sih surga dansanya Django lah. Nah, kita lanjut lagi. Tadi di cover story 126 atau chapter 126, Django itu kan diperlihatkan baru sadar. Nah, di chapter selanjutnya yaitu cover story chapter 127 volume 2 dari edisi Surga Dansa Django yang berjudul Pertama, Ketahui Tempatmu. Nah, kita diperlihatkan nih kalau Django ternyata ditinggalkan oleh teman-temannya dari Black Cat Pirate, guys. Lucunya, udah tahu dia ditinggalin sama teman-temannya, Django ini bukannya langsung mencoba kabur dari desanya Usopp, dia malahan mampir dulu ke salah satu tempat makan, seperti yang bisa kita lihat di cover story chapter 129. Ya agak nggak habis pikir juga sih, bisa-bisanya si Django ini malah milih buat makan dulu di tempat yang paginya itu dia berencana buat nyerang desanya. Untungnya sih salah satu anggota dari bajak laut Usopp yang anak kecil itu mergokin dia lagi makan guys. Jadinya Django pun mau nggak mau harus langsung kabur karena dia langsung dikejar oleh 3 anak buahnya Usopp yang ada di desa Sirup. Nah karena Django sekarang posisinya dikejar-kejar oleh 3 anak kecil, akhirnya dia pun memilih untuk langsung berlayar dan meninggalkan desa Sirup secepat mungkin. By the way, yang menarik sesaat setelah Django berlayar menggunakan perahu kecil, dia itu malah bertemu dengan Morgan yang kita ketahui dari cover story-nya Koby kalau Morgan juga melarikan diri menggunakan sebuah perahu seorang diri guys. Nah, ini menarik sih. Sayang aja mereka ini berdua kondisinya lagi sama-sama tidur, jadinya mereka nggak menyadari satu sama lain. Semua momen itu bisa kita lihat di rentetan cover story dari chapter 130 sampai 132. Ya momen-momen kayak gitu yang menurut aku kayak jadi daya tarik di cover story One Piece sih. Karena kan kapan lagi ya kita bisa ngelihat apa yang terjadi sama suatu karakter kalau karakter itu tuh udah nggak berhubungan lagi sama cerita utamanya. Oke, kita lanjut lagi di cover story chapter 134 nih. Kita juga diperlihatkan kondisi dari Kaya yang ternyata udah menjadi seorang dokter magang. Sementara itu di cover story chapter 135, kita diperlihatkan kalau Django ternyata udah tiba di suatu pulau yang bernama Mirror Ball, yang ternyata pulau itu disebut juga sebagai salah satu destinasi populer di East Blue guys. Namun seperti apa yang ada di cover story chapter 136 guys, dimana di sana tuh terlihat seorang angkatan laut yang sedang memegangi sebuah poster buruan dari Django, dan dia tuh bertanya-tanya ke warga yang di sana, apakah mereka melihat orang ini atau enggak. Django yang sadar kalau dirinya sedang dicari oleh angkatan laut, akhirnya memutuskan untuk menyamarkan dirinya, seperti yang ada di cover story chapter 138 dan 139. Ya, Django saat ini nggak memiliki pilihan lain guys selain menyamar kalau emang masih ingin menikmati pulau Mirror Ball itu. Well, menariknya mulai dari cover story 141 sampai 146 nih, kita diperlihatkan kalau Django menikmati penyamarannya dengan mengikuti sebuah perlombaan dansa dan nggak tanggung-tanggung. Ternyata kemampuan berdansa dari Django ini bisa dibilang cukup mengejutkan, soalnya dia jugalah yang berhasil menjadi pemenang dari lomba dansa tersebut. Dan tanpa Django sadari guys, orang yang berada di final dansa melawan dia ternyata adalah Full Body, yang merupakan seorang anggota angkatan laut. Yang mana kalau kalian lupa, dia itu adalah orang yang pernah kita lihat waktu di arc-nya Baratie.
Ya, karena ikatannya terbentuk setelah menjadi lawan yang sengit di lomba dansa, mereka berdua pun akhirnya mengadakan pesta perayaan setelah lomba itu selesai. Nah, momen Full Body dan Janggo ini minum berdua guys, bisa kita lihat di cover story chapter 148. Kemudian kita masuk ke cover story chapter 149 nih, yang udah sampai di volume 18, yang berjudul Baju dari Bajak Laut Janggo telah ditemukan. Di sana baju dari Janggo ini ternyata udah dibawa oleh anak buahnya Full Body guys ke depan pimpinannya yang lagi minum bersama Janggo. Ini lucu banget guys. Namun karena Janggo sendiri kondisinya lagi nyamar ya kan, jadi mereka pun pastinya nggak menyadari kalau orang yang mereka cari sebenarnya lagi duduk di hadapan mereka. Wah, kalau jadi Janggo di momen itu pasti udah keluar keringat dingin sih. Tapi untungnya aja sih Full Body di cover story chapter 150 guys, kayaknya tuh nggak mau terlalu diganggu momen minum bersama temannya. Makanya dia pun menyuruh anak buahnya itu tadi buat kembali nyari Janggo. Tapi di sisi lain Janggo yang melihat kalau beberapa anggota angkatan laut melapor ke Full Body, pastinya dia tuh langsung sadar kalau orang di depannya adalah atasan di pihak Marine. Nah untungnya nih, seperti apa yang ada di cover story chapter 151, di momen itu juga kita dikasih lihat nih kalau Pulau Mirror Ball tiba-tiba aja diserang oleh Tulip Pirate atau bajak laut tulip, sehingga kekacauan di pulau itu pun ya tiba-tiba terjadi. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Janggo guys untuk bisa kabur dari Full Body yang berada di depannya. Sementara itu Full Body sendiri harus mengurus bajak laut tulip dan menghabisi mereka agar berhenti mengacau di Pulau Mirror Ball. Semua momen itu terjadi di cover story chapter 151 sampai 154 guys. Sedangkan di cover story chapter 155 kita akhirnya kembali diperlihatkan kondisi Janggo yang ternyata udah berhasil kabur. Soalnya kita bisa lihat dia tuh udah berada di sebuah perahu guys. Di sisi lain, mulai dari cover story chapter 157 dan 158, pertarungan antara angkatan laut dengan bajak laut ya terlihat masih berlangsung. Di momen itu kita dikasih lihat kalau pihak bajak laut tulip ternyata menawan seorang gadis. Makanya nggak ada pilihan lain dari seorang Full Body selain emang harus mengalahkan kapten dari bajak laut tulip itu. Namun sayangnya nih, sepertinya kekuatan dari Full Body emang masih jauh sih di bawah sang kapten dari bajak laut tulip. Makanya dia terlihat berhasil mengalahkan Full Body. Nah, menarik ya guys, setelah kekalahan dari Full Body, Janggo yang awalnya terlihat udah berhasil kabur, malah tiba-tiba muncul di tengah pertarungan tanpa menggunakan penyamarannya lagi. Usut punya usut nih, niat dari Janggo ternyata membantu teman seperjuangannya dalam lomba dansa. Makanya dari cover story chapter 159 sampai 162 kita dikasih lihat Janggo dan Full Body yang bertarung bersama. Sampai akhirnya mereka itu berdua berhasil mengalahkan seluruh bajak laut tulip. Meski telah membantu angkatan laut, Janggo ini tetaplah seorang buronan. Sehingga di cover story chapter 163 Janggo terlihat ditangkap oleh Full Body. Ya, kisah pertemanan yang sangat menarik sih, karena meski keduanya berteman, mereka juga tahu kalau mereka ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Apalagi Full Body yang di situ posisinya kan sebagai seorang angkatan laut ya kan. Tapi di sisi lain kita pun perlu mengapresiasi Janggo sih guys. Soalnya meski dia tahu kalau resiko menolong Full Body adalah tertangkap guys, namun dia tetap memilih untuk membantu teman yang belum lama dia kenal. Lalu setelah tertangkapnya Janggo, dia pun harus menjalani persidangan. Sehingga mulai dari cover story chapter 164 sampai 168 kita dikasih lihat nih beberapa momen. Mulai dari dijatuhinya hukuman mati dengan cara digantung kepada Janggo. Lalu Full Body yang mendengar putusan dari hakim pun mencoba untuk memprotesnya guys. Karena meski Janggo adalah seorang buronan, dia tetap berjasa atas apa yang terjadi di Pulau Mirror Ball. Alhasil hakim pun akhirnya mendengar nih pembelaan dari Full Body dan akhirnya Janggo pun bisa terbebas dari hukuman. Namun sebagai gantinya Full Body pun mengalami penurunan pangkat atas apa yang dia lakukan guys. Barulah setelah selesai persidangan di cover story chapter 169 yang udah mencapai volume 34 dan memiliki judul sebuah pertemanan yang mustahil. Di situ mereka berdua sebenarnya udah menyepakati kalau pertemanan mereka nggak bisa berlanjut. Puncaknya di cover story chapter 170 kita dikasih lihat nih kalau Janggo akan menggunakan kemampuan hipnotisnya untuk menghapus semua kenangan mereka. Namun belum beres hipnotis itu akan dilakukan, Hina di cover story chapter 171 muncul dan mereka berdua baik Full Body ataupun Janggo sepertinya terpikat oleh kecantikannya guys. Maka dari itu nih di cover story chapter 172 yang sekaligus menjadi chapter terakhir dari edisi Surga Dansa Janggo, di situ kita bisa ngelihat kalau Janggo memutuskan untuk bergabung menjadi pasukan angkatan laut. Dan dengan diturunkannya jabatan dari Full Body, mereka berdua pun akhirnya berada di kapal milik Hina.
Gak cuma itu, tapi di cover story chapter 172 juga kita sedikit diperlihatkan nih momen Koby dan Helmeppo yang sedang bersama dengan Wakil Admiral Garp, guys. Oke, kayaknya nih segitu aja nih untuk pembahasan cover story ketiga untuk kali ini, guys. Buat yang masih penasaran sama cover story apa yang bakalan dibahas selanjutnya, pokoknya sabar tunggu aja ya. Tenang, nanti bakal disajin, insya Allah. Okay, so see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.